Kenalkan, nama saya Tika Umar, NIM 200303010. Kelas A semester 1 jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan tugas kedua saya dalam buku berjudul Sosiologi. Yang pertama tentang status sosial. Pengertian status sosiologi. Status sosiologi adalah salah satu konsep sosiologi yang menjelaskan tentang posisi seseorang dalam stratifikasi seseorang. Dengan kata lain, status sosial menunjukkan di mana individu berada di posisi atas, memiliki status sosial yang tinggi. Individu yang berada di posisi bawah memiliki status sosial yang rendah. Kata status berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu kondisi seseorang berdasarkan aturan hukum. Pada perkembangannya, istilah status diadopsi oleh sosiologi untuk menjelaskan mengapa interaksi sosial antar individu atau kelompok berbeda. Macam-macam status sosiologi. Yang pertama, ascribed status atau status yang diberikan, merupakan jenis status yang diperoleh secara otomatis tanpa harus diperjuangkan terlebih dahulu. Status ini bersifat tertutup, artinya hanya dimiliki oleh orang-orang yang tertentu yang sama dengan status kedua orang tuanya. Adalah sebagai berikut: keturunan, jenis kelamin. 2. Ascribed status atau status yang diperjuangkan, merupakan jenis status yang disengaja diusahakan oleh seseorang. Kedudukan ini bersifat terbuka dan tidak didasarkan oleh atas dasar kelahiran, dan sangat tergantung dari kemampuan individu untuk meraih kedudukan tersebut melalui proses sebagai berikut: prestasi, kekuasaan atau jabatan, kualitas pribadi. Peran dan kelas status sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diterapkan sama-sama seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat. Peran sosial dalam masyarakat sangat ditentukan oleh status sosial seorang tinggi, maka akan semakin tinggi pula peran sosialnya dalam masyarakat. Atau sebaliknya, peran sosial dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. 2. Konstruksi sosial. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial untuk melihat fenomena di lapangan. Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan pendekatan teori fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh Hegel, Husserl, dan kemudian diteruskan oleh Schwarzschild. Konstruksi sosial atau realitas atau construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di masa individu atau kelompok individu, menciptakan secara terus-menerus sesuatu realitas dan dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi realitas sosial. Yang pertama, ekonomi. Menurut Murdoch dan Golding, efek kekuatan tidak berlangsung secara acak tetapi terus-menerus, mengabaikan suara kelompok yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya. Perimbangan untung rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh karena itu, pendapat yang diterima kebanyakan dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan yang berlangsung. 2. Politik. Sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara ikut menentukan mekanisme kerja serta mempengaruhi secara media massa dalam mengkonstruksi realitas. Dalam sistem negara yang otoriter, selera penguasa yang acuan dalam mengkonstruksi realitas. Namun, satu-satunya kebijakan yang dipakai adalah kebijakan redaksi media. Masing-masing boleh jadi dipengaruhi oleh kepentingan ideologi, politis, dan ekonomis. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia yang menyatakan nilai-nilai satu kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan mereka. Sedangkan secara negatif, ideologi dilihat sebagai kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan
dengan cara memutarbalikkan pemahaman yang orang mengenai realitas sosial. Sebuah media yang lebih ideologis yang umumnya muncul dengan konstruksi realitas yang bersifat pembelaan terhadap kelompok yang sealiran dan penyerahan terhadap kelompok yang berbeda haluan. Penyebab dan konsekuensi. Perbedaan tingkat pendidikan, kekayaan status sosial, atau perbedaan kelas sosial tidak cuma mempengaruhi perbedaan dalam hal gaya hidup atau tindakan, tetapi seperti ditulis Harton dan Hunt 1987 juga menimbulkan sejumlah perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti peluang hidup dan kesehatan, peluang bekerja dan berusaha, respon terhadap perubahan, pola sosialis dalam keluarga dan perilaku konsekuensi dari stratifikasi sosial. Faktor penyebab. Ukuran kekayaan yaitu orang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kedua, kekuasaan yaitu orang yang memiliki kewenangan menempati lapisan paling atas. Yang ketiga, kehormatan yaitu orang yang paling disegani dan dihormati, biasanya mendapatkan tempat paling tinggi. Keempat, ilmu pengetahuan yaitu seseorang yang memiliki derajat pendidikan yang tinggi menempati posisi teratas dalam masyarakat. Dua, dampak adanya konsekuensi sosiologi. A. Positif, munculnya cara berpikir seseorang untuk berkreasi dan berprestasi. Dua, meratakan pembangunan setiap daerah untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Yang kedua, negatif, terjadi konflik antara kelompok sosial, terjadi konflik antar kelas, terjadi konflik antar generasi. Dunia modern sosiologi. Dari dunia yang diamati, sosiologi itu sendiri merupakan gejala yang paling mendasar. Hal-hal yang dijelaskan dalam karyanya tentang Puritans in Science. Robert Merton berpendapat bahwa agama yang orang Yahudi kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi. Menurut Merton, apa yang dibuat modern ilmu pengetahuan mungkin bukan kemajuan teknis dalam instrumentasi, jadi banyak cara memanding dunia. Pendiri ilmu sosiologi Auguste Comte menyatakan bahwa kemajuan manusia terdiri dari sebuah evolusi kualitas moral dan intelektual yang tepat. Pada berbagai keadaan, hal tersebut dapat memfasilitasi dan menghambat kemajuan tersebut. Perubahan sosial. Masyarakat berubah seiring berjalannya suatu zaman yang berkembang dari waktu ke waktu. Faktor yang mendominasi suatu perubahan sosial adalah ekonomi, budaya, dan politik. Tiga aspek pembentuk tersebut menjadi sebuah bangunan yang berdasar adanya perbedaan di berbagai kalangan. Masyarakat dapat berubah secara progresif, siklus loncat. Kecenderungan masyarakat hidup dalam modernisasi membawa arus perubahan dalam setiap detail kehidupan, seperti perubahan gaya hidup meniru gaya barat. Ilmu sosiologi membawa manusia pada keanekaragaman jenis kemanusiaan pada jenjang budaya berbeda. Masyarakat belajar mengenai masa lalu menjadi acuan ekstrim untuk menempuh suatu tujuan perubahan signifikan di era mendatang. 5. Para penipu sosiologi. Bab sebelumnya telah mencoba memberikan gambaran tentang tema sosiologi dan cita rasa khas dari visi sosiologi dan cita rasa khas dari visi sosiologi tersebut di dunia. Secara singkat di berbagai penipu di camp sosiologi dan kemudian mencoba deskripsi ringkasan disiplin. Karl Marx pada dasarnya seorang revolusioner yang ingin melihat ketidakadilan kapitalisme opresif digantikan oleh ekonomi yang lebih manusiawi, struktur politik. Tetapi studi tentang kehidupan sosial dan reformasi masyarakat, berbagai konsep, ukuran, dan teori itu membuatnya sangat sulit untuk menghindari kontaminasi. Upaya untuk membedakan antara nilai-nilai yang diperlukan untuk disiplin, seperti kejujuran, kejelasan, dan ketekunan, dan ekstradisiplin. Sosiologi secara rutin melihat kesulitan membedakan antara masalah sosial dan sosiologis. Salah satu cara untuk memperjelas perbedaan tersebut adalah dengan menggambarkan kasus sosiologi, mempelajari beberapa fitur dunia sosial, mungkin secara luas dilihat dan tidak bisa diterima. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi berbagai wilayah hukum
Tindakan yang dianggap penipuan kriminal termasuk adalah bait and switch, trik konfidensi seperti penipuan biaya tahanan Spanyol dan permainan sel, mengiklanan palsu, pencurian identitas, tagihan palsu, pemalsuan dokumen atau tanda tangan, pembuatan perusahaan palsu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan makalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa status sosiologi adalah salah satu konsep sesuai menjelaskan tentang posisi seorang dalam stratifikasi seseorang dan membahas tentang konstruksi sosial, penyebab dan konsekuensi, dunia modern dan para penipu. Kegunaan sosiologi dalam masyarakat untuk membangun dan penelitian dan peran sebagai sosiologi di lingkungan masyarakat antara lain sebagai riset, sebagai konsultan kebijakan, sebagai teknis, dan sebagai guru atau pendidik. Saran. Yang pertama, disarankan para pembaca mencari referensi lain yang berkait dengan materi makalah ini agar mendapat pengetahuan lebih dari ini. Yang kedua, diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.